Semuanya, halo. Ya, jadi gimana? Udah siap ya buat belajar di jam kedua ya? Hari ini kita akan belajar mengenai IPS, tepatnya geografi. Kita akan belajar mengenai bumi kita, Indonesia, bagaimana sih petanya, terus ada apa aja sih Indonesia, apa ciri khas Indonesia, dan bagaimana Indonesia di wilayahnya, seperti itu. Nah, sekarang kita ada di Indonesia, kalian bisa lihat ya. Kalau misalnya kita lihat, Indonesia tuh dari Sabang ke Merauke, kita bisa bilang dari sini terus ke Kalimantan di sini, ada Sulawesi, Maluku, dan Papua. Sampai Papua nih ya. Nah, udah masuk Papua, udah bukan daerah kita lagi. Sampai Timor Leste udah bukan daerah kita potong. Sampai ke Jawa, sampai Banten nih, rumah kita sekarang. Lalu sampai lagi balik di Aceh. Ya, negara kita bisa dibilang sampai sini. Baik mulai dari lautnya, dari pulau-pulaunya, ya seperti itu ya. Hari ini kita akan belajar mengenai geografi, khususnya geografi Indonesia ya. Nah, setelah kita tahu apa sih itu geografi, tapi geografi itu sebenarnya adalah merupakan letak suatu daerah atau suatu negara kalau dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Ya, jadi sekarang karena kita nggak bisa ketemu langsung, Bapak nggak bisa kasih lihat globe yang itu loh, yang bola dunia, yang bentuknya bisa diputar-putar. Kita akan pakai Google Earth yang mirip-mirip, lebih canggih ya. Ya, jadi pertama-tama kalian harus tahu dulu bahwa Indonesia itu punya banyak banget keuntungan. Salah satunya yang pertama adalah diapit dua benua. Kalian tahu nggak ada benua apa aja? Ada yang tahu benua apa aja? Ya, kalau misalnya kalian geser ke atas, di sini ada Filipina, ada Vietnam, Thailand, segala macam. Ini Cina. Tahu namanya apa? Itu adalah benua Asia. Yang kita tahu Indonesia juga masuk ke Asia. Tapi kalau kita geser ke bawah lagi, di sini adalah benua Australia. Nah, jadi Australia punya benua sendiri karena dia besar kan, luas. Namanya adalah benua Australia. Jadi Indonesia punya dua keuntungan nih. Dia diapit atau dalam bahasa mudahnya di tengah-tengah dua benua besar, yaitu benua Asia sama benua Australia. Nah, ini salah satu keuntungannya. Terus hal uniknya lagi, yang kedua adalah Indonesia diapit dua samudra juga loh. Nah, kalau kita geser ke sebelah kiri, kita akan lihat sebuah benua yang cukup besar. Namanya adalah benua diapit oleh samudra yang cukup besar, namanya adalah Samudra Hindia. Ya, ini dua samudra. Kalau kita geser ke sampingnya lagi, ke sini yang arah berlawanan, dia diapit sama namanya, mana kita cari sebentar, Papua Nugini, Hawaii, Jarvis. Dia diapit sama yang namanya benua Pasifik. Nah, ini dia. Nggak jauh dari Indonesia loh. Tuh. Jadi benua besar yang mengapit Indonesia salah satunya adalah benua Pasifik dan benua Hindia. Nah, inilah yang kenapa bisa dibilang dulu negara kita tuh benar-benar strategis. Jadi banyak yang datang untuk mengambil barang-barang, berdagang, berjualan. Jadi itu salah satu ini. Jadi kalau misalnya orang mau dari Australia nih, mau ke Asia, mereka akan nyebrang dulu lewat Indonesia. Gitu. Ada orang lagi mau dari Asia gitu, entah dari negara manapun mau ke Australia, akan lewat dulu Indonesia. Jadi makanya dulu kenapa kapal-kapal tuh selalu ada di Indonesia buat istirahat ya, bisa dibilang. Nah, akhirnya dari situlah kenapa Indonesia sekarang bisa dibilang punya banyak keberagaman ya, karena memang dulu
banyak didatengin sama orang-orang luar dari beragam belahan dunia, datang ke Indonesia berdagang, lalu menikah dengan orang di Indonesia, dan akhirnya jadilah keberagaman Indonesia sekarang ini. Seni, budaya, politik, dan lain-lainnya segala macam tentang terutama ilmu pengetahuan itu juga ada pengaruhnya juga dari luar. Nah, makanya Indonesia bisa dibilang sekarang adalah negara paling kaya, baik itu keberagaman, lalu juga kayak seni, keberagaman itu budaya ya, kaya, terus juga flora sama faunanya juga kayak binatang, terus tumbuh-tumbuhannya juga beraneka ragam. Jadi inilah yang hebat dari sebuah Indonesia. Kan harus bangga sama Indonesia. Nah, kalau misalnya kita berbicara lagi negara-negara yang berdekatan sama Indonesia, itu ada apa aja kita bisa lihat di sini. Yang pertama pastinya adalah Timor Leste. Kalian mungkin belum tahu ya sejarah tentang Timor Leste. Timor Leste itu dulu adalah satu negara sama kita, tapi di tahun 1997 memisahkan diri jadi negara sendiri. Jadi namanya Timor Leste. Harusnya jadi bareng sama kita. Nah, terus negara yang dekatan lagi sama kita itu adalah Brunei Darussalam. Brunei ini yang ada di ini. Bukan Brunei ini. Terus ada Singapura, ada Malaysia. Ya, kalau nggak jauhnya lagi ada Kamboja dan Vietnam. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian ke Singapura, itu kalian bisa ke Malaysia naik mobil sebenarnya. Gitu. Atau kalian dari Riau nih, kalian mau nyebrang ke Singapura, dekat banget. Gitu. Ya, jadi negara-negara tersebutlah yang saling berdekatan sama Indonesia. Nah, kalau misalnya kita ke atas lagi, kalian pergi naik mobil sebenarnya, nyebrang dari Indonesia aja ngelewatin beragam negara nih, mulai dari Cina segala macam lah. Ya, jadi inilah Asia ya, besar. Ada Mongolia, Cina, dan lain-lain. Jadi kalian cuma cukup dari Riau nyebrang ke Singapura, dari situlah kalian lurus aja terus tuh. Kalian mau ke Cina bisa, mau ke Afghanistan bisa, mau ke Kazakhstan bisa, Pakistan bisa, Iran bisa, ya, banyak ya. Mau ke Thailand, bahkan Vietnam, Laos. Jadi saling terhubung. Indonesia aja yang masih agak terpecah di sini. Terpecah bukan berarti dalam maksud lain ya, tapi dalam arti pulau-pulaunya saling ini. Nah, berbicara soal pulau, Indonesia itu adalah sebuah negara kepulauan. Kenapa bisa dibilang dari negara kepulauan? Karena Indonesia adalah negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau. Kalau misalnya kalian lihat nih, Malaysia cuma punya satu, gini aja kecil, ya kan? Singapura kecil, tapi Indonesia kalian lihat luasnya, banyak pulaunya ya, mulai dari Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, ya kan? Pulau Papua. Nah, itulah pulau negara yang bisa dibilang negara besar yang tersusun dari pulau. Ada yang penasaran nggak sih berapa jumlah pulau di Indonesia? Menurut data yang Bapak dapat nih ya, jumlah pulau yang ada di Indonesia itu adalah 17.504 pulau. Wow. 6.000 diantaranya adalah pulau yang tidak berpenghuni. Nah, kalau misalnya kalian mau balik lagi ke kehidupan masa lalu, masa lampau itu, bertani, terus pakai pacul tiap hari, motongin mie, cari kayu bakar, silakan pergi ke pulau tersebut. Di situ nggak ada manusia, adanya hewan. Nah, terus kalau misalnya kalian tahu pulau-pulau besar itu terdiri dari apa aja, pulau-pulau besar ada mulai dari Sumatera nih, yang kalian lihat nih, ada Riau, ada Jambi, ada Lampung, ini Sumatera, ada Aceh yang paling ujung, itu ada Sumatera. Kita balik ke sini, itu ada Banten, ada Jawa, ini satu pulau ya, mana bisa dibilang ini adalah Pulau Jawa yang sekarang penduduknya cukup bisa dibilang paling banyak. Nah, terus ada di atasnya ada Kalimantan, mulai dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara. Ya, ini menandakan bahwa Kalimantan besar ya, salah satunya. Nah, ada fakta juga bahwa Kalimantan tuh nggak pernah gempa bumi. Hebat kan? Kenapa? Makanya Kalimantan bakal jadi ibu kota bentar lagi. Gitu. Dan Kalimantan cukup luas, kalau kalian tahu. Bahkan lebih luas daripada Jawa. Nah, terus sekarang kita lihat ke Sulawesi ini yang hurufnya kayak orang bilang kayak huruf K.
Nah, ini adalah Sulawesi. Kalian tahu banyak makanannya. Terus yang paling besarnya lagi adalah Papua terakhir. Kalian mau tahu nggak Bali di mana? Nih Bali. Nah, Bali terpisah tuh ya. Sumba terpisah. Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Nah, terus ada juga pulau-pulau kecil yang bisa dibilang terpisah. Salah satunya adalah ini, Belitung, terus Bangka Belitung, ada Nias. Ini Nias di ujung banget tuh, Nias. Ya, kecil. Terus ada Siberut. Terus ada lagi kayak tadi Bapak bilang Bali, ada Sumba. Ada ini NTT. Macam ya. Oke. Nah, itu Maluku juga termasuk pulau kecil sendiri. Ya, seperti itulah ya. Terus ada yang mungkin tanya, kenapa Papua sama Papua Nugini beda? Ya, karena Papua Nugini udah memerdekakan dirinya sendiri. Kalian bisa baca lagi selanjutnya kalau misalnya kalian penasaran. Oke, kita balik lagi sekarang. Kalian harus tahu bahwa Indonesia itu kenapa bisa ada nyanyikan tuh kayak gini. Dari Sabang sampai Merauke, berjejer pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Ini adalah Sabang. Dari Banda Aceh itu Sabang sampai Merauke. Kita perkecil sampai ke Merauke, ke Papua sini. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau. Yuk ikut nyanyi. Sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Ye. Oke, cukup ya. Jadi itulah Sabang sampai Merauke. Pulaunya sambung menyambung menjadi satu. Bukan paralon ya, sambung menyambung menjadi satu, bukan. Oke, sekarang kalau misalnya kita mau tahu mengenai kenapa sih alasan Indonesia punya 2 musim. Kalian tahu kan ada musim panas, ada musim hujan. Itu sebenarnya diakibatkan dari 2 samudra. Kalau misalnya kalian mau tahu lebih lanjut, kalian bisa mempelajari alasan kenapa 2 samudra itu membuat perbedaan itu. Dari 2 cuaca, jenis 2 cuaca ini bisa dibilang tropis ya. Dibilang cuaca tropis, cuma ada musim hujan sama musim panas. Ini mengakibatkan yang namanya flora sama fauna kita beragam. Fauna itu kayak hewan-hewan. Kenapa hewan-hewan kita beragam? Karena memang ada 2 musim itu, musim hujan, musim panas. Mereka selalu berevolusi menjadi lebih baik. Akhirnya muncullah yang namanya fauna-fauna baru. Begitupun flora ya, tumbuh-tumbuhan. Banyak tumbuh-tumbuhan yang nggak bisa dihidup di negara lain, tapi bisa hidup di Indonesia. Karena 2 cuaca ini. Makanya bisa dibilang cuaca tropis itu adalah cuaca yang paling ramah sama buat kehidupan. Seperti itu. Ya, jadi begitulah kondisi di Indonesia. Kalau kalian mau tahu juga berapa sih luas dari Indonesia, kalau misalnya Bapak cari yang ada datanya ya, luas dari Indonesia itu dari ujung tuh dari Sabang sampai Merauke, luas totalnya itu ada 1.910.931 km. Jadi luas banget. Terus itulah kenapa Indonesia masuk ke jajaran nomor 14 pulau terbesar ya. Pulau terbesar, negara terbesar. Terus kalau misalnya kita hitung pulaunya doang, pulaunya kan cukup besar tuh. Pulaunya ada 1 juta lebarnya ya, 1.811.569 km. Oh, jos. Besar, itu daratan. Tapi kalau laut itu 93.000 km aja. Nah, itu juga udah cukup luas. Makanya sumber daya alam kita sangat-sangat bagus. Nah, teman-teman, dari banyaknya keuntungan itulah cerita sedikit, banyak orang-orang datang baik untuk mencari rempah-rempah dan lain-lainnya yang karena memang kondisi negara kita tuh ideal banget untuk kehidupan dan sangat-sangat baik, terutama memang dari bidang flora fauna kita bisa hidup bersama, keanekaragaman sudah
bagus banget. Terus karena Pancasila lah kenapa negara kita bisa bersatu, karena dari banyaknya pulau kenapa bisa jadi satu ya karena satu hal, yaitu Pancasila. Kita akan belajar ilmu itu di PKN. Kalau misalnya kita akan belajar sejarah malah lebih bagus lagi, tapi sayang sekali tidak ada sejarah. Nah, kita harusnya bersyukur dan beruntung betapa bagusnya kita memikirkan enaknya tinggal di negara lain, tapi paling enak tetap dan paling nyaman itu ada di negara kita, karena negara kita ini. So buat kalian yang penasaran, apa ngajak kalau misalnya kalian bisa ini, jangan stay hanya di Banten aja, kalian harus keluar tuh, pergi-pergi ke, entah itu kalian ke Sumatera, entah itu kalian ke Kalimantan, ke Sulawesi, baik itu ke Papua, kalian harus coba jelajahin, karena negara kita itu luas, banyak keanekaragaman, banyak hal yang bisa kalian pelajarin. Jadi yang pasti bersyukur kita udah ada di Indonesia. So cukup pelajaran pada hari ini, semoga kalian suka. Selanjutnya kita akan belajar lebih dalam mengenai geografi ya. Sampai jumpa.